Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, jalan menuju tobat. Hal yang paling agung di bulan suci Ramadan adalah tobatnya seorang muslim dan kembali kepada Tuhannya. Pintu tobat selalu terbuka lebar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Bulan ini adalah bulan tobat dan ampunan. Ia juga merupakan bulan toleransi dan maaf. Bulan ini lebih berharga daripada barang-barang berharga lainnya. Sungguh Allah akan membentangkan tangannya di waktu malam untuk mengampuni orang yang melakukan dosa di siang hari. Allah pun akan membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Meskipun kita banyak melakukan kesalahan, namun ampunan Allah pasti lebih banyak. Perbuatan dosa yang kita lakukan sangatlah besar, akan tetapi rahmatnya pasti lebih besar. Ketergelinciran yang kita lakukan sangatlah besar, akan tetapi ampunan Allah jauh lebih besar. Allah berfirman, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Manusia tidak pernah berhenti berbuat kesalahan. Setiap kali melakukannya mereka mengakuinya. Setiap kali berbuat dosa mereka meminta ampunan. Setiap kali berbuat keburukan mereka menyatakan penyesalan, dan Allah pun memberikan ampunannya kepada mereka. Sungguh merugi orang yang memperoleh kesempatan merasakan bulan Ramadan akan tetapi tidak diampuni dosanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini merupakan kesempatan emas yang tidak akan berulang kembali. Adakah yang mau menggunakan kesempatan ini? Dosa-dosa selama setahun akan dihapuskan, begitu pula segala kekurangan yang dilakukannya sepanjang tahun. Segala aib pun akan diperbaiki di bulan suci ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, hambaku, sungguh kalian telah banyak melakukan dosa di malam dan siang hari. Aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Mintalah ampunanku, maka aku akan mengampuni dosa kalian. Hadis riwayat Muslim. Tabiat kita adalah selalu melakukan dosa, namun di antara kita ada yang terus melakukan dosa dan bahkan bersikap sombong dengan dosanya. Orang seperti inilah yang disebut sebagai orang yang merugi dan tidak memperoleh petunjuk dari Allah. Aku memohon ampunan kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Dari kesalahan diriku, sungguh banyak dosaku. Aku mengadukan kemaksiatanku, wahai Ilahi. Aku tersiksa dengan aib yang telah aku perbuat. Dan sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, tidaklah kamu berdoa dan berharap kepadaku, melainkan aku akan mengampunimu dosa yang telah kamu lakukan, dan aku tidak menghiraukan kembali dosa itu. Wahai orang-orang yang berpuasa, bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan tobat. Hari-hari di bulan ini adalah kesempatan bagi kita. Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Segeralah bertobat dengan benar sebelum nyawa dicabut. Janganlah menyepelekan dosa sekecil apapun. Sungguh amal perbuatan tergantung akhir usia seseorang.
Suatu ketika kami berpuasa bersama suatu kaum pada tahun lalu. Mereka kemudian berdoa kepada Allah karena padanya lah segala ketentuan dan dialah zat yang maha cepat memberikan perhitungan. Setelah itu mereka kembali melakukan perbuatan dosa dan meninggalkan begitu saja pengaruh dari bulan Ramadan. Di antara tanda-tanda diterimanya tobat orang yang berpuasa adalah bertobat secara benar, bertekad tidak akan kembali mengulang perbuatan dosa, menyesali perbuatannya di hadapan Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, seandainya kalian tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah pasti akan membinasakanmu dan akan mendatangkan kaum lain yang melakukan perbuatan dosa. Mereka kemudian memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang yang tidak mau bertobat di bulan Ramadan, kapan lagi dia akan bertobat? Kapan lagi akan kembali kepada Allah, wahai orang-orang yang enggan kembali kepada Allah di bulan Ramadan ini? Sebagian orang yang melakukan puasa, melakukan perbuatan yang lurus di bulan Ramadan ini. Namun jika bulan Ramadan ini berakhir, maka dia kembali pada perbuatan dosa. Orang seperti ini berarti telah merusak sesuatu yang telah diperbaikinya di bulan Ramadan. Dia telah mengurangi sesuatu yang dilengkapinya di bulan Ramadan. Usianya dihabiskan untuk sesuatu yang dapat menghancurkan, membangun kembali yang telah dihancurkannya, kemudian merusak kembali dan membangunnya kembali. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Quran Surah An-Nahl ayat 92. Generasi kaum salaf selalu menangis jika ditinggal pergi oleh bulan suci Ramadan. Mereka sangat sedih dengan kepergian Ramadan. Sikap seperti ini dikarenakan hati mereka yang suci. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Berilah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.